semuanya, kita mulai dengan mengenal lebih jauh Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Negara ini berdiri pada tahun 1949 setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong. Berdiri RRT menandai berakhirnya perang saudara antara kaum nasionalis dan komunis. Sejak awal, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem satu partai dengan ideologi komunis. Partai Komunis Tiongkok atau PKT memegang kendali penuh terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan politik di negara ini. PKT bukan hanya partai politik, tapi juga kekuatan utama yang membentuk arah kebijakan negara dari masa Mao Zedong hingga era modern saat ini. Selanjutnya ada struktur politik dan pemerintahan RRT. RRT menganut sistem politik satu partai di mana Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai yang memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaan pemerintahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sama seperti di Indonesia. Tapi semua itu tetap berada di bawah pengaruh kuat partai. Nah, Presiden RRT saat ini, Xi Jinping, tidak hanya menjadi kepala negara saja, tapi beliau juga menjadi sekretaris jenderal dari PKT. PKT itu apa? Yaitu Partai Komunis Tiongkok, dan juga sebagai Komisi Militer Pusat. Menjadikannya tokoh paling berkuasa dalam struktur politik saat ini di Cina. Nah, reformasi konstitusi tahun 2018 bahkan menghapus batas masa jabatan presiden. Jadi memberi Xi Jinping kemungkinan untuk menjabat seumur hidupnya. Kebijakan dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok itu berpusat pada upaya menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi di bawah kendali kuat Partai Komunis. Nah, salah satu contohnya adalah sistem kredit sosial, yaitu sistem yang menilai perilaku warga dan perusahaan. Warga dengan catatan yang baik bisa mendapatkan akses pinjaman atau layanan publik lebih mudah. Sedangkan yang dianggap melanggar aturan itu bisa dibatasi haknya, misalnya dilarang naik kereta cepat atau mendapat pekerjaan tertentu. Di sisi lain, penanganan terhadap minoritas, khususnya etnis Uighur di Xinjiang, menimbulkan keprihatinan global. Dengan alasan memerangi ekstremisme, pemerintah itu dituding menahan jutaan orang di kamp, membatasi kebebasan beragama, dan juga menghapus identitas budaya mereka. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah Tiongkok itu menjalankan kontrol ketat atas rakyatnya. Namun, sayangnya seringkali mengorbankan kebebasan, hak asasi, dan keberagaman yang seharusnya dilindungi. Kebijakan luar negeri RRT. Secara global, Tiongkok semakin aktif menunjukkan peran geopolitiknya. Hubungan dengan Amerika Serikat bersifat kompetitif, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Dengan Rusia, Tiongkok menunjukkan hubungan strategis yang erat. Salah satu inisiatif besarnya adalah Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur dan konektivitas global, khususnya di wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui proyek ini, RRT memperluas pengaruh ekonominya secara signifikan, meskipun tak lepas dari tuduhan diplomasi utang. Di Asia, RRT juga memainkan peran penting dalam urusan regional, seringkali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga. Meskipun Tiongkok terlihat makin kuat di panggung dunia, sebenarnya mereka masih menghadapi banyak tantangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hak asasi manusia masih menjadi sorotan dunia, apalagi penindasan terhadap aktivis, kelompok minoritas, dan kebebasan beragama. Pemerintah Tiongkok juga dikenal sebagai sensor internet yang ketat dan pembatasan terhadap media. Di luar negeri, mereka masih berselisih dengan Taiwan, dan klaim mereka atas Laut Cina Selatan membuat suasana geopolitik menjadi lebih tegang. Jadi, meskipun kelihatan kuat, kebangkitan Tiongkok sebenarnya juga punya sisi yang rumit, yang nggak bisa kita abaikan. Kesimpulan dan analisis krisis dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa sistem politik RRT yang terpusat dan otoriter memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan besar dengan cepat. Namun, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran HAM, transparansi, dan juga kebebasan sipil. Di sisi lain, Tiongkok berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat pengaruh globalnya. Tantangannya ke depan adalah bagaimana Tiongkok bisa tetap tumbuh sebagai kekuatan dunia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
peran Tiongkok di masa depan sangat menentukan arah dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan global.